Halo, selamat sore teman-teman. Selamat bergabung di Analyze Law and Policy. Selamat bergabung Mbak Ninu, Mbak Kenzi, dan Mas Rio. Siang kakak, sore Mas Kenzi. Mbak atau Mas ini. Oke, selamat bergabung Mas Diki dan Mbak Ilma. Kita tunggu pemateri bergabung terlebih dahulu ya, teman-teman. Halo, selamat bergabung. Mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung bisa menyebutkan nama panggilannya dan asalnya mungkin, kalau berkenan. Ya, hadir juga di sini Women Tourism Indonesia. Selamat bergabung. Oke. Halo kawan-kawan, selamat bergabung. Ya, sebentar ya kawan-kawan. Ya, ini Women Tourism juga sudah hadir. Sebentar. Oke, halo Mbak Mira. Halo, Oke, selamat sore Mbak. sore Sehat Mbak? Mbak Tasya, sehat. Sehat. Alhamdulillah. Kita tunggu sebentar ya Mbak, untuk penontonnya mungkin. Tunggu Boleh, sebentar boleh. lagi ya, Mbak. Ya, Selamat bergabung kawan-kawan semuanya. Selamat sore, salam sehat. Saya ucapkan selamat datang kepada para penonton yang sudah hadir. Sebentar lagi untuk diskusi ini akan kita mulai ya. Sinyalnya aman ya Mbak Mera ya? aman. Aman. Suara saya Insya juga Allah. terdengar Pak. Oke. Ya, jelas. Selamat bergabung teman-teman semuanya. Selamat sore. Terima kasih telah bergabung di live Instagram Analyze Law and Policy. Sebentar lagi kita akan memulai diskusinya ya, jam 16.10 kurang lebih, sebentar lagi, 2 menit lagi. Sembari menunggu kawan-kawan yang lain untuk bergabung. Mungkin teman-teman yang hadir bisa menyebutkan nama dan asalnya ya. Ini tadi ada Mas Andi, Mas Afro dari Bali, Mbak Nina dari Depok, Masya Allah, Kenzi dari Jatim. Mau tahu lebih dalam tentang kesetaraan gender? Wah, ini spesialisnya Mbak Meira banget ini. Nanti kita akan diskusi sharing ya Mbak ya, tentang kesetaraan gender, diskriminasi gender juga seperti itu. Halo teman-teman semua, ini mungkin yang baru join bisa ya. Sama juga sebutin namanya siapa, panggilannya, terus asalnya dari mana. Biar saling kenal. Siapa tahu ada yang satu kota, bisa meet up gitu. Bener-bener Mbak. Ada juga Mbak Agnes dari Bali, Mas Rio dari Sumatera Barat. Wah, satu Indonesia nih, semuanya ada nih kayaknya nih Mbak. Lengkap. Oke. Oke, mungkin sudah pukul 16.10 ya Mbak. Bisa kita mulai ya Mbak Mera ya? Boleh, boleh. Silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiato, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman semua. Selamat bergabung bagi kawan-kawan yang telah hadir dalam live Instagram Analyze Law and Policy. Pada hari ini kita akan berdiskusi bersama mengenai diskriminasi kebijakan publik terhadap perempuan, penerapan dan implikasinya bersama Mbak Mera Fenderisia dari Women in Tourism Indonesia. Semoga teman-teman yang menonton live Instagram pada hari ini dalam keadaan sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, selamat sore Mbak Mera. Sore, Mbak Tasya. Sehat Mbak Mera? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini lagi di mana Mbak Mera kalau boleh tahu? Ya, aku sekarang kebetulan lagi di Makassar. Ini aku lagi di kampus. Oke. Iya. Mungkin kegiatan sehari-harinya apa nih Mbak? Kegiatan sehari-hari sih mungkin sekarang saya lagi bantu-bantu juga di Women in Tourism Indonesia sebagai kepala tim advokasi. Terus saya masih mahasiswa akhir, jadi masih nyusun skripsi. Sama saya ada kerjaan gitu. Wah, Gitu. Masya Allah. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang tertarik nih Mbak. Kan Mbak Mera itu dari Women in Tourism Indonesia. Mungkin Mbak Mera bisa cerita sedikit nih, apa sih itu Women in Tourism Indonesia begitu Mbak? Oke, Women in Tourism Indonesia sendiri itu awalnya komunitas ya. Kita berdiri 2019. Sebenarnya ini atas inisiasi founder kita ada Mbak Monica sama Mbak Laksi yang mereka melihat itu bahwa ternyata pariwisata ini tuh partisipasi misalnya dari segi pekerjanya, terus peminatnya juga gitu dari kayak wisatawannya itu mostly perempuan gitu. Tapi jarang, bahkan kayak mungkin di Indonesia belum ada gitu yang menyinggung atau membahas terkait ini gitu, terkait kesetaraan gender di pariwisata gitu. Yang awal-awal mungkin kita tahunya kalau kesenjangan gender di pariwisata itu hanya berbicara tentang kayak kesenjangan upah dan lain sebagainya. Tapi ketika kita telisik lebih jauh gitu, kita cari tahu lebih jauh, ternyata banyak sekali gitu ketimpangannya. Baik itu mungkin dari segi akses pendidikannya gitu, akses kepemimpinan, managerial level yang bisa dicapai gitu oleh perempuan, juga dari segi perlindungan juga, keamanan dan lain sebagainya itu masih sangat timpang gitu. Jadi disinilah akhirnya WTID hadir dan 2021 kemarin kita resmi menjadi yayasan yang akhirnya kita memang fokus untuk mengadvokasikan juga jadi wadah aja sih buat teman-teman fellow companion kita di pariwisata gitu, khususnya perempuan untuk membagikan ceritanya, mengadvokasikan ceritanya gitu di pariwisata. Luar biasa. Selamat ya Mbak, sekarang sudah menjadi yayasan. Mungkin sedang oprek gitu tidak Mbak? Kemarin kita sempat oprek, jadi kita biasa oprek di 4 bulan sampai 6 bulan sekali gitu. Kemarin kita oprek cukup besar untuk teman-teman yang mau coba ngerasain kerja di NGO gitu sama kita, volunteer. Banyak juga lumayan kemarin oprek gitu untuk 4 sampai 6 bulan gitu. Jadi mungkin tunggu aja next-nya ya teman-teman kalau tertarik gitu. Ya, Pasti kita buka. Bagi teman-teman nih yang tertarik bergabung ke Women Tourism bisa kepoin Instagramnya ya Mbak ya? Iya. Di Instagram Women Tourism Indonesia. Oke, siap. Makasih Mbak infonya terkait dengan Women Tourism Indonesia. Oke, kita lanjut ke topik diskusi pada sore hari ini ya Mbak. Kayaknya nih teman-teman sudah tidak sabar pembahasannya. Ya, untuk hari ini, sore ini kita akan berbincang terkait dengan diskriminasi kebijakan publik terhadap perempuan, penerapan dan implikasinya bersama Mbak Mera Fenderisia dari Women in Tourism Indonesia. Mungkin saat ini kita bisa sering kali melihat bahwasanya perempuan itu sering mendapatkan perlakuan diskriminatif. Bahkan menurut salah satu konvensi CEDAW, jadi konvensi CEDAW ini merupakan salah satu instrumen perjanjian internasional, perjanjian HAM internasional yang secara eksklusif itu mengatur tentang hak-hak perempuan.
Berdasarkan catatan dari Konvensi CEDAW, di Indonesia itu terdapat 412 peraturan yang ternyata kebijakan tersebut memberikan diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini tentunya menjadi menarik, menjadi pembahasan karena ternyata kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah saat ini belum bisa memberikan perlindungan secara eksklusif bagi perempuan dan memberikan diskriminasi bagi perempuan untuk bertindak. Tujuan dengan adanya diskusi kali ini, kita harapkan bisa meningkatkan sifat kritis dan rasa ingin tahu masyarakat tentang diskriminasi kebijakan publik terhadap perempuan, sehingga terciptanya pemahaman hukum yang baik guna memajukan peradilan di Indonesia. Jadi nanti Mbak Mera akan menyampaikan topik pembahasan hari ini, dan kawan-kawan yang memiliki pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar. Bagi 2 orang penanya dengan pertanyaan yang menarik akan mendapatkan semacam reward ya, dengan uang tunai 15.000 yang akan kita kirimkan melalui OVO atau GoPay. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada Mbak Mera Fenderesia mungkin bisa menyampaikan diskusi pada hari ini bagaimana diskriminasi kebijakan publik terhadap perempuan baik tingkat skala nasional ataupun internasional. Seperti itu ya Mbak Mera ya. Iya, boleh. Silakan Mbak Mera. Oke, halo teman-teman semua, selamat sore, Rahayu. Izin mungkin hari ini saya mau ngajak teman-teman ngobrol aja biasa ya. Jadi kayak untuk bahasannya mungkin nggak akan terlalu berat, tapi saya di sini pengen juga apa ya sama-sama gitu sama teman-teman yang lain brainstorming, terus kayak kita kita merefleksikan gitu sebenarnya kebijakan publik itu untuk siapa dan penyusunannya sendiri tuh harusnya seperti apa sih gitu supaya lebih efektif gitu. Karena kebetulan saya memang bersama teman-teman gitu di WTID memang kita fokusnya di advokasi gitu. Jadi apa ya istilahnya kebijakan publik tuh menjadi salah satu hal yang sering kita bicarakan juga gitu. Sampai akhirnya ketemu sama teman-teman analyze law and policy juga itu juga salah satu blessing sebagai kami gitu dari tim advokasi gitu. Akhirnya ada yang apa ya istilahnya mau kolaborasi sama-sama gitu terkait kebijakan gitu yang kebetulan lagi Women in Tourism Indonesia susun juga gitu khususnya kebijakan ini masuk ke kebijakan publik yang tapi spesifiknya gitu akan kita kejar penerapannya di pariwisata seperti itu. Nah, mungkin kalau dari judulnya ya terkait diskriminasi kebijakan publik gitu terhadap perempuan kayak dan penerapan serta implikasinya seperti apa, mungkin kita harus sedikit mention gitu tentang kebijakan publik itu sendiri gitu. Kebijakan publik sendiri kan sebenarnya adalah kebijakan yang disusun uh, untuk tujuan utama untuk menyelesaikan masalah yang dialami sama masyarakat gitu, dialami sama publik gitu. Jadi kebijakan publik ini nggak tiba-tiba ada atau nggak tiba-tiba pemerintah secara iseng gitu kayak ngide gitu, wah kita atur nih gitu publiknya kayak gini kan enggak gitu. Tapi ada istilahnya uh, pasti datang dulu dari masalah gitu. Misalkan ada masalah apa nih di publik, terus kenapa masyarakat sangat kesulitan gitu dan kenapa permasalahan itu harus segera dituntaskan gitu karena masalah ini akan berdampak kemana seperti itu. Jadi dalam pembuatan kebijakan publiknya sendiri tentu dia harus melihat apa yang dihadapi sama masyarakat, apa yang menjadi masalah utamanya, dan bagaimana juga kayak ini masyarakat bisa berpartisipasi dan untuk istilah mengurangi dampak ya dari masalah ini atau untuk menyelesaikan si masalah ini seperti itu. Jadi mungkin itu gambaran sedikit tentang kebijakan publik. Jadi secara idealnya kebijakan publik itu memang berbicara tentang publiknya itu sendiri, masyarakat itu sendiri, dan lebih ke pola yang ada dalam kehidupan masyarakat itu sendiri gitu. Terus kayak sehari-hari mereka menghadapi apa sih? Dan kebijakan publik juga untuk pembahasannya sendiri gitu. Dia nggak cuman terpaku sama hal-hal yang besar gitu, tetapi hal-hal yang benar-benar berdampingan gitu dengan manusia. Misalkan dari soal pekerjaan itu diatur, terus pendidikan, bahkan mungkin pernikahan, terus kayak akses pekerjaan dan
lingkungan juga bahkan gitu itu sebenarnya diatur juga di kebijakan publik gitu. Cuman mungkin masih banyak orang yang masih sulit ya, atau bukan sulit, mungkin kayak masih bingung ngebedainnya gimana sih gitu antara kebijakan publik terus kebijakan publik itu sebenarnya buat apa, dan masyarakat sendiri secara perannya itu seperti apa gitu di kebijakan publik, selain mereka yang sebagai apa ya istilahnya yang manut gitu ya, yang manut atau menjalankan norma yang disusun di kebijakan publik ini, seperti itu. Nah, berbicara juga karena itu tadi kan semua kebijakan publik itu ditujukannya untuk publik gitu. Penyusunannya sendiri otomatis nggak bisa kita hanya mengandalkan atau menggantungkan kepada tim hukum atau misalkan sama pemerintah aja gitu. Karena let's say pemerintah melihat banyak masalah nih yang terjadi di apa ya di masyarakat kita, tapi kan masyarakat sendiri punya perspektifnya masing-masing gitu. Kenapa saya melihat ini sebagai masalah dan kenapa ini sangat sulit untuk diselesaikan gitu. Dan akhirnya masyarakat juga mencari apa ya solusinya itu melihat kepada pemerintah yang dianggap punya wewenang yang lebih tinggi gitu, yang bisa mengakomodir gitu, mengakomodir baik itu tadi peraturan lagi ya, bagi ke peraturan norma gitu yang bisa disepakati bersama dan bisa diikutin sama masyarakat secara menyeluruh gitu. Nah, adapun juga kayak akhirnya dalam penyusunan kebijakan publik ini kita harus apa ya dalam penyusunan itu harus beragam gitu orang-orang yang hadir, tidak hanya pemerintah, tidak hanya kayak pihak swasta gitu, tetapi bagaimana caranya pemerintah juga gitu atau tim bagian penyusunan hukum bisa melibatkan wakil-wakil publik ini, misalkan harus dalam kebijakan publik itu ada perempuan gitu kan, kayak dari kelompok perempuan, terus dari misalkan dari anak-anak juga gitu. Kalau misalkan kita membahas tentang pendidikan gitu, pendidikan baik itu menengah atas ataupun menengah pertama dan lain sebagainya, itu berarti harus ada perwakilan siswanya juga gitu. Terus apalagi kalau misalkan kayak kita mau bikin kebijakan publik untuk mendukung teman-teman disabilitas gitu ya. Nah, itu juga berarti kan harus dihadirkan juga gitu si teman-teman disabilitas ini, terus kelompok-kelompok indigenous lainnya gitu atau kelompok marginal lainnya, untuk mereka bisa menyalurkan itu pendapat dan pandangan mereka bahwa ini loh sebenarnya yang kita butuhkan dalam kebijakan publik. Ini loh yang harus disediakan misalkan di fasilitas publik dan lain sebagainya. Dari situ maka ketika ada diversity gitu ya di dalam penyusunan kebijakan itu, dari mulai identifikasi masalahnya, terus kayak dari kita konsul sama ahli hukum dan lain sebagainya seperti apa, terus akhirnya kita menemukan solusi atau kebijakan yang bisa kita terapkan untuk meminimalisir segala bentuk masalah dan dampaknya gitu. Itu kan akhirnya kita bisa memunculkan satu kebijakan publik yang lebih apa ya lebih mudah ya, lebih mudah dan tepat sasaran gitu, karena ini semua dibentuk sama publik gitu, yang mana sasarannya juga tetap publik dan yang menjalankan juga publik gitu, seperti itu. Jadi mungkin itu ya kalau misalkan kalau kita berbicara tentang penerapan pembentukan kebijakan publik yang idealnya seperti itu ya, maksudnya kayak semua kalangan gitu, utamanya kalangan yang dituju gitu hadir gitu di situ. Dan implikasinya juga begitu kan, ketika ini semua kebijakan publik disepakati dengan para perwakilan publik gitu, dan akhirnya mereka juga paham, oh iya ini kebijakan publik ini tuh untuk diperuntukkan untuk kita gitu, untuk menyelesaikan masalah kita bersama. Dan untuk itu kan akhirnya mereka memiliki apa ya kayak rasa kepemilikan bersama yang kayak ini memang harus kita selesaikan bersama-sama, dan akhirnya approach ya atau pendekatan ke masyarakat lebih luas lagi, lebih cara-caranya lebih banyak gitu, untuk orang-orang akhirnya lebih aware dengan kebijakan publik dan bagaimana kebijakan publik ini tuh dilaksanakan sebaik mungkin gitu dengan masyarakat. Itu mungkin kalau kita berbicara secara idealnya gitu ya, secara idealnya penerapan dan implikasinya. Tapi kalau kita mungkin coba singgung status quo kita saat ini gitu ya, khususnya kalau di sini kan kita membahas tentang diskriminasi kebijakan publik terhadap perempuan gitu. Berapa banyak gitu perempuan yang akhirnya menikah dini dikarenakan peraturan kawin dini gitu ya. Maksudnya kayak di Indonesia kan kalau nggak salah,
kalau BKKBN sendiri kan dia kayak bilang kalau ideal tuh anak-anak bisa nikah itu di umur 21 tahun gitu. Terus kayak dalam penerapannya juga kan terakhir sih kalau yang saya dapat, correct me if I'm wrong gitu, kayak setahu saya kan anak-anak perempuan itu bisa menikah di usia 19 ya, 19 tahun. Nah itu kan sebenarnya mungkin at the first time itu mungkin bukan kayak satu hal yang besar gitu, bukan satu apa ya, satu masalah yang dirasa penting atau genting sekali di publik. Tapi kalau kita lihat dari dampak peraturan ini gitu, dari kebijakan ini, akhirnya banyak sekali anak-anak di daerah yang kehilangan kesempatan dia untuk belajar lebih jauh lagi gitu ya, mengenyam pendidikan lebih tinggi lagi ketika ada kebijakan itu, yang mana dari culture kita sendiri gitu kan, masih banyak kayak perempuan-perempuan yang muda gitu yang umurnya masih 16 tahun, 19 tahun yang akhirnya di encourage itu udah kamu nikah aja gitu. Nikah aja, atau kayak perempuan ujung-ujungnya kan nanti jadi ibu rumah tangga lagi dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya sayang kan, maksudnya banyak sekali perempuan yang akhirnya tidak mencapai potensi mereka yang sangat optimal gitu, karena itu tadi kan kayak toh di sama pemerintah juga, maksudnya kamu sudah bisa dianjurkan untuk kayak menikah umur 19 tahun gitu. Ya mungkin nggak dianjurkan ya, maksudnya pemerintah hanya memberikan kayak batasan aja. Cuman kan itu akhirnya sangat disayangkan gitu. Maksudnya kayak pemerintah harusnya, bukan pemerintah sih, mungkin kayak kebijakan publik kan harusnya bisa memberikan opsi yang lebih baik yang bisa diambil gitu sama perempuan gitu khususnya. Terus mungkin kayak kebijakan publik juga tadi menyangkut langsung sama masyarakat individu gitu. Kita juga lihat kayak bahwa banyak juga peraturan perusahaan yang diskriminatif gitu. Misalkan promosi karir untuk perempuan gitu, ini juga sebenarnya banyak sekali di pariwisata gitu, karena kebetulan kami bergerak di bidang pariwisata. Banyak banget yang akhirnya perempuan itu dia cuman menjalankan pekerjaan yang sifatnya domestik, kayak misalkan housekeeping, front office gitu kan, yang beres-beres dan lain sebagainya. Tapi untuk di tingkat manajerial gitu, di tingkat kayak pengaturan strategi gitu, atau di tingkat leadership itu tuh apa ya, istilahnya kayak promosi karirnya perempuan itu dibatasi di bidang tersebut, karena dianggap bahwa perempuan ini langkahnya sebenarnya pendek, nggak sepanjang laki-laki gitu. Once ini perempuan nanti dia misalnya ada di karir yang sangat tinggi dan dia menikah dan mempunyai anak, itu kan nanti fokus dia akan terbagi dan lain sebagainya. Yang mana sebenarnya kita apa ya, harusnya justru bukan apa ya, saya memotong ya atau ngekat langkah perempuan gitu untuk mendapatkan kesempatannya untuk apa ya, berkarir lebih tinggi gitu. Tapi harusnya bagaimana caranya nih kita bisa mendukung kita memberdayakan perempuan dengan cara nanti ketika perempuan ada di karir yang di posisi karir yang tinggi, terus dia memiliki anak, apa nih yang bisa kita bantu hadirkan gitu secara kebijakan untuk mensupport posisi dia sebagai ibu dan posisi dia sebagai misalkan leader gitu dari sebuah perusahaan atau dari sebuah gerakan gitu. Itu sebenarnya harus kita pikirkan kan ya. Bukan berarti kayak kita langsung cut aja kayak udahlah jalan dia ini nggak panjang. Itu bentuk diskriminasi. Terus selanjutnya juga kayak akses pekerjaan juga. Kayak misalkan banyak juga diskriminasi kan, kayak aduh perempuan baiknya nggak kerja di bidang teknologi deh gitu. Karena perempuan tuh itu kayaknya nggak cocok karena secara mental, secara fisik juga kayaknya kita lebih butuh pekerja laki-laki gitu dan lain sebagainya. Mungkin untuk alasan awalnya mungkin ya itu baik lagi kayak secara biologis itu segala macam mungkin kayak nggak apa-apa, tapi kan sebenarnya itu apa salahnya sih gitu, kayak kita kasih istilahnya dianggap lebih berat gitu. Terus kayak kebijakan kayak cuti-cuti juga kan, biasa kan kalau misalnya perempuan bekerja terus dia punya anak, ketika anaknya sakit itu kan berarti
dia nggak bisa memilih gitu, misalnya nggak bisa memilih kayak masuk kerja atau misalkan cuti dan lain sebagainya. Itu juga sebenarnya kebijakan yang harus dipikirkan gitu ketika perempuan bisa bahkan nggak cuma perempuan aja gitu. Kalau kita lihat di Korea Selatan juga sebenarnya kan untuk para ayah juga mereka dikasih kebijakan mereka bisa ngambil cuti untuk mengurus anak gitu, nggak cuma perempuannya aja gitu. Itu kan sebenarnya setara ya gitu, kayak jadi nggak semuanya dibebankan ke peran ibu. Ibu juga bisa memilih dan ibu juga apa ya punya keleluasaan karena ada kebijakan yang mengatur itu. Seperti itu sih mungkin ya yang kalau kita sering temui ya soal diskriminasi sih baik di pekerjaan. Kalau di Indonesia sih untuk pendidikan aku melihat sendiri bahwa kayak misalkan dari kementerian sendiri ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri, kalau misalnya ada lomba gitu, lomba-lomba yang sifatnya memang mewakili instansi universitas, mereka pasti selalu merekomendasikan dan selalu mencari kayak tim-tim yang setara gitu, maksudnya tim-tim yang balance gitu partisipasinya. Jadi nggak kayak minimal ada dalam misalkan satu tim ada tiga anggota, di antara tiga ini minimal ada satu perempuan misalkan kayak gitu. Jadi sudah mulai ditekankan itu. Dan apa ya, untuk akses pendidikan juga sebenarnya secara mungkin mayoritas kita bisa bilang bahwa perempuan juga punya kesempatan yang sama gitu di Indonesia untuk kayak dia mengenyam pendidikan dan lain sebagainya. Tapi kan balik lagi sama culture kayak di keluarga, misalnya kayak kamu kan perempuan gitu, nggak perlu lah misalkan sekolah sampai S2 gitu, atau misalnya nggak perlu lah sampai S1 gitu, D3 juga udah cukup dan lain sebagainya. Jadi kayak kembali lagi ke situ. Tapi kalau dari segi apa ya, dari segi kebijakan yang ada gitu di status quo kita sekarang, sebenarnya nggak apa ya, saya bisa bilang bahwa semua orang sebenarnya punya kesempatan. Cuman memang kebijakan lagi kebijakan itu kita juga harus mengkomunikasikan atau approach-nya gitu sama masyarakat sendiri tuh harus mungkin lebih keras lagi ya soal pendidikan untuk mendorong perempuan-perempuan lainnya bisa ikut terus apa ya mengejar pendidikan gitu. Selain kayak gitu. Itu sih mungkin. Dan akhirnya kalau kita lihat dari diskriminasi ini dampaknya apa sih gitu. Ya dampaknya akhirnya dari diskriminasi ini pertama kita udah jelas melanggar hak asasi manusia gitu, bahwa kan kayak maupun dia perempuan ataupun dia laki-laki dia harusnya punya peluang yang sama gitu di dunia ini gitu, baik itu dari segi karir, pendidikan, bahkan kayak ini juga maksudnya ke pelanggaran hak asasi perempuan karena kan perempuan punya hak untuk setara, terus hak untuk mengakses pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan bahkan gitu, dan kebebasan berpendapat juga gitu. Jadi ketika kita membatasi langkah perempuan gitu, otomatis ya kita benar-benar sudah pelanggar nih gitu ya dari hak asasi sendiri. Dan ini hak asasi perempuan itu sendiri nggak berhenti pada individunya masing-masing, tetapi dia juga bisa menghambat kayak ini sih kayak pembangunan berkelanjutan gitu. Kalau teman-teman kan pasti familiar banget dengan SDGs 2030 gitu, bahwa kita salah satu poin yang penting adalah gender equality, poin kelima ya poin kelima gitu, kesetaraan gender gitu. Ketika kita tidak melibatkan perempuan yang notabene dia hampir 50% populasinya ini adalah perempuan gitu di dunia gitu. Bayangkan saja kayak masyarakat nih 50%-nya ini tidak berdaya gitu, atau 50%-nya ini tidak setara gitu. Gimana kita mau maju gitu ya secara apa ya, secara baik itu secara ekonomi, sosial gitu, lingkungannya sendiri gitu. Karena 50%-nya sendiri aja tidak berdaya gitu. Maksudnya mereka tidak memiliki kesempatan yang banyak gitu untuk berkontribusi di ekonomi gitu, berkontribusi di sosial, politik dan lain sebagainya gitu. Jadi sampai kapanpun gitu pembangunan berkelanjutan gitu, atau misalkan negara yang sejahtera itu tidak bisa terwujud ketika kesetaraan gender sendiri itu saja tidak terwujud gitu. Misalnya kayak tidak terjadi, bahkan tidak dijalankan, tidak diupayakan. Seperti itu sih mungkin itu dari saya. Sekian, siapa tahu ada teman-teman yang mau nanggapin gitu, atau mau bertanya, atau kita mau ya sharing-sharing. Baik.
Terima kasih Mbak Mera atas penyampaiannya ya, sangat menarik bahwa ternyata memang hingga saat ini ya Mbak, aturan-aturan ini ya ternyata belum bisa cukup melindungi hak-hak perempuan terutama seperti dalam dunia pekerjaan dan lain sebagainya begitu ya Mbak. Dan ini teman-teman sudah banyak sekali yang bertanya Mbak. Mungkin ada pertanyaan yang saya rasa cukup menarik juga dari Ninuts Kentang. Kak, bagaimana cara dan langkah-langkah konkret untuk mengedukasi pekerja perempuan mengenai hak-haknya sebagai pekerja perempuan di pasca pandemi COVID-19? Mungkin ini Oh, langkah konkret edukasi ya. oke. Siap. Ya, itu juga kami, apalagi dari WTID ya, kami sangat setuju bahwa em, yang namanya pendidikannya, kami tentang kesetaraan gender itu dia nggak bisa sekali atau dua kali aja, tapi itu tuh lifetime proses. Jadi kayak terus akan bagaimanapun apapun bahkan kesetaraan gender kalau tercapai gitu itu tuh masih harus terus diedukasi gitu karena kita kan maksudnya publik kan dinamis gitu kan dan lain sebagainya dan itu kita harus ingetin terus. Nah untuk mungkin mulai dari menumbuhkan kesadaran sih karena saya juga bekerja gitu terus kayak beberapa saya kerja dan kakak saya juga kerja gitu kita selalu mengkomunikasikan gitu apa yang ini kira-kira dirasa aneh gitu atau janggal gitu karena kan gitu kan kadang kayak kita kalau kerja ngerasa misalnya let's say saya sakit karena ini kan datang bulan gitu kayak menstruasi gitu saya sakit dan saya mau ambil cuti gitu yang mana itu kan sebenarnya menjadi hak saya kan tapi ketika itu akhirnya menjadi cuti yang tidak dibayar gitu ya unpaid leave gitu itu kan sebenarnya itu ada hak kita yang apa ya kayak dilanggar kan itu sebagai perempuan gitu. Nah itu saya selalu komunikasikan kayak misalkan saya cerita nih tentang kejadian saya ini saya mau cuti karena menstruasi tapi saya jatuhnya jadi unpaid leave gitu. Ini kan sangat merugikan bagi kita karena kan siapa sih yang mau sakit gitu dengan kondisi seperti ini gitu. Nah itu pasti biasa kan kayak akhirnya terbangun juga kayak awareness dari teman-teman kayak oh iya ya itu sebenarnya hak kita gitu bahkan itu mesti kayak hak yang mendasar gitu yang mendasar yang siapapun khususnya perempuan bisa dapat gitu. uh, Akhirnya kan di situ kita memicu diskusi kan kayak diskusi kayak akhirnya ada teman saya yang nyaranin coba kamu komunikasikan lagi aja gitu sama supervisornya misalnya kayak gitu kalau ini kan sebenarnya ini saya leave karena sakit dan lain sebagainya dan ini harusnya itu masih apa ya masih cuti yang berbayar misalnya cuti yang dibayarkan gitu atau gimana jadi kayak mungkin saya lebih sering memantik itu dengan apa ya dengan kejadian-kejadian yang kita hadapi gitu atau misalkan kayak di sektor pariwisata sendiri sering banget yang namanya kita dapat secara nggak langsung kayak pelecehan seksual gitu kayak misalkan kita digodain sama tamu lah gitu mungkin intensi mereka kan mungkin di point of view-nya atau di perspektifnya mereka hanya bercanda gitu ya dengan memuji gitu tapi kan itu untuk pekerja perempuan sendiri gitu ketika kita saya digodain lah gitu ya itu kan menimbulkan suatu perasaan yang nggak enak gitu yang nggak enak dan itu akhirnya ya caranya adalah ya kita diskusi sama teman-teman kita mesti kita ungkapkan rasa ketidaknyamanan kita gitu kita ungkapkan kayak rasa aneh yang kita rasain gitu dan dari situ akhirnya kita juga tumbuh tuh kesadarannya tuh kayak iya ya ini sebenarnya nggak benar ini sebenarnya nggak boleh gitu dan ini harusnya ada yang melindungi kita. Nah saya lebih suka memantik dengan itu sih karena saya yakin perasaan-perasaan ketidaknyamanan ini gitu khususnya sebagai perempuan itu tuh dialami oleh semua orang gitu nggak cuma sama saya aja gitu jadi itu yang memang harus kita komunikasikan yang kita sepakati bersama gitu setelah ada awareness itu akhirnya kan teman-teman kita jadi lebih peka gitu akhirnya teman-teman kita juga akhirnya lebih kayak mau cari tahu gitu kayak oh iya ini tuh harusnya bisa loh kayak gini ini harusnya bisa loh kita temukan apa istilahnya win-win solutionnya gitu sebagai perempuan dan lain sebagainya gitu jadi kayak di apa ya saya selalu istilahnya pendekatannya dari bawah ke atas gitu jadi kita munculkan apa ya narasi dulu kita munculkan makna-makna dulu lah di apa ya di kelompok pekerja gitu di kita semua tentang oh ini penting loh seperti ini sebagai perempuan apa pekerja perempuan gitu dan kita hak kita seperti ini
Nah, dari situ akhirnya terbangun tuh. Akhirnya kayak teman-teman akan terus mencari tahu gitu, mencari tahu kayak sampai di mana batasan-batasan hak kita gitu dan seperti apa kewajiban let's say perusahaan dan kantor gitu untuk memfasilitasi itu. Jadi semakin mudah dan semakin cepat juga akhirnya kan kayak kebijakan lahir karena didesak dari bawah gitu. Oke. Oke, mungkin yang bisa kita poin ambil juga, yang penting pekerja ini berani terlebih dahulu ya Mbak, ketika ada Iya, hak-hak yang dia rasa didiskriminasikan, dia berani untuk speak up terlebih dahulu, begitu ya Mbak ya? iya betul. Dan Baik sih. uh, ya ketika dan itu juga akhirnya mereka kenapa jadi bisa jadi lebih berani karena yang concern dan aware tentang masalah ini adalah teman-temannya juga gitu. Jadi kan maju bersama gitu. Saling bersama begitu ya Iya. Mbak? Ya. Ada pertanyaan lanjutan lagi nih Mbak, yang dari Kenzi_91HS. Apa mindset masyarakat yang perlu diubah untuk mendukung kesetaraan gender dan punya pola pemikiran untuk menghargai wanita selayaknya pria? Apa mindset masyarakat? Ya, kurang lebih mungkin ini terkait pola pikir masyarakat tentang bahwa ya harus ada kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki begitu mungkin. Oke, sebenarnya mindset penting itu mungkin kalau saya bisa bilang jangan judgmental kali ya. Kayak maksudnya kayak ketika ada seseorang yang menceritakan tentang keluhannya gitu, khususnya mungkin kayak perempuan keluhannya gitu saat dia bekerja dan lain sebagainya itu, kalau kita nggak tahu apa-apa, kita cukup mendengarkan aja sih. Sebenarnya itu, misalnya kayak kita show our empathy pertama gitu, pertama kali itu kayak empati kita dulu lah kita tunjukkan gitu, kayak oke, kadang kan gitu ya, kadang saya juga ada pernah di waktu yang teman saya cerita tentang apa ya tentang permasalahannya gitu khususnya terkait diskriminasi karena dia adalah seorang perempuan dan saat itu saya nggak tahu cara menanggapinya seperti apa karena saya mungkin belum banyak belajar yang saya lakukan adalah saya memvalidasi aja dulu perasaan yang dia alami gitu ya meski saya nggak tahu yang dia alami ini tuh sesakit apa gitu atau saya belum pernah ada di posisi itu tapi saya selalu kasih support gitu ya bahwa kayak apa yang mereka alami ini adalah valid gitu dan saya mencoba memahami meski saya belum pernah ada di posisi tersebut dan ayo kita cari solusinya sama-sama jadi mungkin mindset pertama itu adalah non judgmental gitu kayak kadang kan ada juga mungkin perasaan kayak ih kok gitu aja gitu jadi masalah dan lain sebagainya justru karena apa ya sifat-sifat yang mengecilkan atau tidak memvalidasi perasaan-perasaan tersebut itu justru membuat kita makin jauh gitu dari kita menghargai sesama jadi sebisa mungkin kita netral aja dulu kalaupun kita nggak bisa bantuin yang gimana-gimana gitu at least kita jangan menyakiti atau kita berusaha netral supaya ini teman-teman bisa terus-terusan dia cerita dan memantik kita untuk diskusi dan mencari jawabannya gitu mencari solusinya seperti itu. Terus yang kedua mungkin mindset pertama adalah ketika kita nggak tahu ya sebisa mungkin kita coba cari tahu bersama itu sih yang penting. Jadi ketika kita nggak tahu nih dan kita rasa oh, oke ini urgent ini apa ya istilahnya untuk kesetaraan gender itu bukan cuman pekerjaannya perempuan gitu atau pekerjaannya feminis semata gitu tapi ini kan pekerjaan hak asasi manusia gitu saya sebagai manusia saya ingin dihargai juga begitu juga teman-teman saya gitu begitu juga masyarakat lainnya gitu jadi apa yang bisa saya lakukan untuk saya bisa mendapatkan apa ya bisa merasakan dihargai juga adalah ya saya menghargai orang lain gitu dan saya ingin hak-hak saya diperjuangkan ya saya juga harus memperjuangkan hak-hak orang lain gitu bagaimana caranya kita sama-sama mencari tahu gitu bahwa apa yang kita lakukan gitu apapun kebijakan yang kita hadapi ini tidak merugikan siapapun seperti itu mungkin itu ya jadi kayak berangkat dari situ aja dulu. Oke, menarik, non judgmental aja gitu ya. Iya. Kalau misalnya kita tidak tahu apa-apa, yang penting jangan terlalu banyak berkomentar tentang hal yang kita tidak tahu Iya. gitu. Alangkah baiknya Iya. kita saling mendukung begitu ya, Mbak. Iya. Baik. Terus ada pertanyaan juga nih menarik dari @rusi_dilan76. Apa kebijakan publik yang perlu dimodifikasi agar tidak merugikan dan membawahi kaum perempuan di Indonesia?
Oke, ini kayak harus diskusi ya. Harus diskusi terkait ini karena menurutku juga sebenarnya udah ada kayak muncul nih kan kayak undang-undang yang melindungi perempuan gitu ya, khususnya terkait kekerasan seksual gitu dan lain sebagainya. Tapi yang harus kita sebenarnya mungkin ini hasil diskusi sebelumnya juga saya sama ada Mas Andi Eli dari Analyze Law and Policy juga bahwa sebenarnya kayak faktor ya mungkin bisa dibilang faktor gitu yang apa ya yang kita bisa menilai atau kita bisa mengindikasikan atau mendeteksi bahwa ini apa istilah kayak kebijakan ini atau peraturan ini berhasil atau enggak itu ada 3 aspek gitu. Salah satunya salah satunya dari si culture ya atau dari budaya masyarakatnya itu sendiri gitu budayanya terus dari aparatur pemerintahnya gitu misalnya dari aparatnya lah ya dari pelaksana undang-undang itu tersebut dan dari perundang-undangannya gitu mungkin bisa jadi perundang-undangannya sudah bagus tapi ternyata dalam pelaksanaannya ditolak secara culture misalkan kayak gitu atau misalkan belum ada sistem yang rapi gitu atau sistem yang jelas gitu terkait penanganan masalah tersebut jadi sebenarnya itu nggak bisa kita simpulkan ya nggak bisa kita simpulkan langsung makanya sebenarnya dalam pembentukan kebijakan publik dan penerapannya itu dia lifetime process jadi dari kita monitoring evaluasi itu tuh harus ada transparansi terhadap publiknya juga karena publik yang ngerasain publik yang ngejalanin juga dan mereka juga yang akhirnya punya yang bisa kasih input gitu kok oh ternyata kebijakan ini kayaknya harus kita maksimalkan misalkan di penerapannya di bagian A gitu atau misalkan penerapannya apa di perundang-undangannya gitu atau misalkan di kebijakannya itu sendiri gitu peraturan tertulisnya harus diubah di pasal mana misalnya gitu jadi nggak bisa disimpulkan secara langsung tapi kalau misalnya mau kasih contoh gitu ya contoh mungkin misalkan di ini di undang-undang Permendikbud ya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 terkait itu kan pencegahan kekerasan seksual gitu di lingkup kampus itu untuk per apa ya perundang-undangan sendiri udah bagus kalau kita lihat misalnya dia juga menyediakan kayak tahapan-tahapan penanganannya dan jenis-jenis kekerasan seksualnya dan seperti apa gitu ya si teknis-teknis lainnya tapi dalam pelaksanaannya sendiri kayak tidak semua kampus itu instansi dan universitas itu siap gitu untuk menjalankan itu balik lagi apalagi yang bikin mereka nggak siap misalnya dari culture-nya gitu mungkin culture di Jawa dan di misalnya di daerah lain gitu berbeda gitu dan tingkat kesadarannya juga pasti berbeda-beda kan gitu di daerah satu dan daerah lainnya gitu itu yang harus kita kembali evaluasi dan harus kita lihat juga kayak oh berarti ini pendekatannya kita harus pakai apa gitu harus dimulai dari mana seperti itu. Baik, siap Mbak Merah. Ini ada juga pertanyaan dari Mas Genza, ini menarik juga. Bagaimana pendampingan selama ini yang dilakukan oleh Mbak Merah selaku tim advokasi untuk melindungi hak-hak perempuan yang terdiskriminasi atau dikeluarkannya kebijakan publik? Oke, untuk di bidang advokasi women intrusion sendiri, untuk ini kan kebetulan adalah tahun pertama kami ya di bidang advokasi. Itu untuk kayak pendampingan hukumnya mungkin kita belum sampai ke sana karena kebetulan um, kita juga masih apa ya untuk advokasi sendiri kita masih bergerak di kayak rekomendasi kebijakan gitu dan lain sebagainya. Cuman um, karena di pariwisata itu sendiri tingkat kesadaran balik ke tingkat kesadarannya itu cukup apa ya masih dibilang di tahap awal gitu untuk kayak tentang kesetaraan gender gitu dan peran-peran antara laki-laki dan perempuan juga masih banyak yang belum tahu gitu baik itu dari segi hak, kewajiban dan lain sebagainya itu yang masih kita upayakan itu sebagai Women in Tourism Indonesia gitu dengan kita nge-provide fellowship terus kayak diskusi-diskusi terkait kesetaraan gender dan apa peran perempuan itu sendiri di pariwisata kita masih di tahap itu dan kita juga akhirnya dari kegiatan yang kita sudah lakukan sebelum-sebelumnya dari kegiatan pendidikan penyebaran kesadaran dan lain sebagainya itu akhirnya kita bisa mengevaluasi bahwa oh ternyata memang
darurat nih pengaruh utamaan gender khususnya di bidang pariwisata gitu. Jadi itu yang kita coba komunikasikan dan coba kita tekan gitu ke pemerintah bahwa ini sudah saatnya gitu. Kita secara masif gitu fokus ke pengaruh utamaan gender melalui pendidikan seperti itu. Tapi untuk pendampingannya sendiri sejauh ini kami belum dapat kayak pengaduan yang sifatnya lebih ke hukum atau kebijakan publik itu sendiri dan lain sebagainya belum. Tapi kita sempet kemarin itu kayak bikin di tahun 2021 kita bikin kayak rumah aman buat teman-teman yang sempat mengalami kekerasan seksual gitu khususnya gitu atau misalkan ya diskriminasi gitu. Itu kami sempat bikin rumah aman didampingi. Jadi teman-teman istilahnya dipulihkan ya, coba dipulihkan dan di mana teman-teman bisa membagikan ceritanya dengan aman gitu. Ada pendampingan dari psikologinya juga gitu, ada dari peer counselornya juga atau konselor teman sebaya juga gitu. Itu sih mungkin sejauh ini yang kita hadirkan bersamaan juga dengan upaya kita yang terus mengedukasi. Terus kayak ketika ada teman-teman yang cerita gitu, misalnya kayak teman-teman dari perhimpunan pramuwisata misalkan di daerah mana mereka cerita tentang kondisinya mereka ketika mereka bekerja dan lain sebagainya, itu kita tampung cerita-ceritanya, kita membangun diskusi juga gitu di situ. Kayak makanya kita lebih banyak bergerak di awareness dan pendidikan itu sendiri gitu untuk di stage awal sekarang ini gitu. Oke, luar biasa. Untuk rumah aman itu sendiri sampai sekarang masih ya, Mbak? Masih berlangsung? Rumah aman ini sebenarnya kemarin kita sempat berhenti, maksudnya kita berhentikan dulu. Tapi kita selalu terbuka kayak ketika teman-teman yang mau menceritakan permasalahannya ke kita sangat terbuka. Misalnya kayak kita mau gitu, kita mau berbagi dan kita mau menyiapkan uang buat teman-teman. Nah sebenarnya kemarin juga akhirnya kita mau evaluasi bahwa sudah sebaiknya kayak advokasi juga merencanakan ya atau membangun sistem yang sifatnya preventif gitu kan. Kan kalau ini kan dia kayak penanggulangan ya setelah teman-teman bisa kayak menghadapi masa sulit dan lain sebagainya, terus kita hadirkan si rumah aman ini gitu. Nah kita pengen progres kita kayak lebih mundur lagi dalam artian itu preventif, atau misalkan kita juga bercita-cita gitu secara sistem kita pengen bikin hotline pengaduan juga khususnya bagi teman-teman perempuan yang mengalami istilahnya kayak kekerasan seksual gitu atau misalkan ya diskriminasi gitu di lingkup pariwisata gitu, baik itu secara sebagai pekerja atau si wisatawan itu sendiri. Menarik sekali. Ini sama halnya tadi dari pertanyaan Mas Rio Pangestu, dia juga tadi bertanya terkait dengan apa tindakan kita sebagai anak muda mengenai diskriminasi di Indonesia hari ini yang banyak terdapat tindakan pelecehan terhadap wanita saat ini di Indonesia. Nah ini sangat relate sekali dengan apa yang saat ini sudah dilakukan oleh lembaga Mbak ya di Women in Tourism Indonesia, begitu ya Mbak ya? Iya, iya sih. Kalau akhirnya ini juga sebenarnya advokasi adalah jalan yang baru kita temui ya. Misalnya kayak advokasi baru sebagai jalan yang familiar. Mungkin kalau dulu advokasi itu formal antar pemerintah gitu kan. Tapi sekarang akhirnya kami melihat bahwa banyak gerakan pemuda yang sangat masif gitu ya setelah pandemi ini, yang mereka banyak membuat gerakan di sosial media gitu, termasuk juga misalnya WTID gitu, yang akhirnya kita mengarahkan gerakan itu selain menghadirkan menumbuhkan awareness, kita juga akhirnya merujuk ke advokasi juga gitu. Kita menyuarakan bahwa ini penting gitu dan ini harus kita jalankan bersama gitu, baik itu antar lembaga ataupun dengan pemerintah juga gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya banyak banget wadah bagi pemuda gitu. Ya kita nggak harus selalu nunggu pemerintah untuk gerak, tapi kita juga bisa mulai dari hari ini gitu, dari sekarang ini kita udah bisa mulai loh, dengan apa ya, dengan kita gabung komunitas gitu, kita bikin diskusi gitu, kita bangun kesadaran bersama gitu, di situ sih. Jadi saya cukup optimis gitu ya terkait misalnya kebijakan publik dan istilahnya kayak banyak banget hal-hal yang bisa kita rubah gitu sebagai pemuda, karena pemuda itu sendiri banyak ya
yang bergerak di WTID mungkin kelihatannya kayak cuma berapa ratus orang gitu, tapi kan ditambah dari analyze law and policy dari komunitas-komunitas lain itu kan banyak ya. Kita benar-benar concern dengan perubahan-perubahan baik gitu yang bisa kita lakukan gitu. Jadi ya akhirnya prinsip kita sebagai pemuda, apapun yang kita bisa lakukan hari ini ya kita lakukan gitu. Karena 1% pun gitu itu tuh tetap proses gitu, proses yang sangat besar gitu, sangat bagus gitu, seperti itu. Baik, oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari Firlianta. Apakah kebijakan publik saat ini secara khusus telah memperhatikan hak perempuan dan berkaitan dengan pelaksanaannya sudahkah terrealisasi? Oke. Mungkin di beberapa aspek ada beberapa kebijakan yang memang sudah kayak dia sudah menyinggung hak-hak perempuan gitu, misalkan kayak cuti gitu dan lain sebagainya. Terus kayak khususnya di pendidikan sih yang sangat yang sangat kelihatan banget gitu. Tapi ya balik lagi soal penerapannya, karena kan kalau misalkan kebijakan yang dari pusat gitu terus diterapkan ke istilahnya ke daerah-daerah itu kadang kan kayak dari penyelenggara dan budayanya kan nggak semuanya sama dan nggak semuanya siap. Jadi itu yang harus kita perhatikan lagi gitu. Itu sih mungkin kalau dari kebijakan mungkin yang disusun mungkin sudah menyinggung ya, misalnya sudah menyinggung dan sudah memperhatikan gitu. Tapi balik lagi apakah ini bisa mewakili suara publik gitu, suara perempuan khususnya yang bisa nilai ya masyarakat gitu, publik sendiri karena mereka yang mengalami. Gitu. Mungkin pertanyaan dari saya sih Mbak terakhir. Menurut Mbak Mira sendiri tuh sedikit putus-putus ya Mbak, halo? Halo? Jelas ya? Iya. Oke Mbak, mungkin kalau dari menurut pandangan Mbak Mira sendiri, bagaimana sih Mbak sebenarnya peran pemerintah khususnya itu dalam mencegah adanya suatu kebijakan publik yang tidak yang memberikan diskriminasi bagi perempuan begitu Mbak? Mungkin ada tidak Mbak saran-saran gitu bagi pemerintah ketika membuat kebijakan publik itu seharusnya seperti apa agar hak-hak perempuan ini bisa terrealisasikan begitu Mbak? Saran saya sama kayak statement saya di awal bahwa ketika pemerintah membuat kebijakan publik gitu khususnya untuk nge-address masalahnya perempuan ya harusnya pemerintah lebih banyak berkonsultasi dan pemerintah melibatkan komunitas-komunitas gitu yang bisa mewakili suaranya perempuan gitu secara keseluruhan gitu kalau bisa gitu. Jadi kayak kalau misalkan nih pemerintah bikin kebijakan ya undanglah misalkan Women in Tourism Indonesia gitu sebagai kontributor dan lain sebagainya atau misalnya pakar-pakar yang lain gitu. Itu sih karena penting banget untuk membentuk kebijakan publik dan penting untuk melihat itu dari sisi publik memang gitu. Dari sisi perempuan memang gitu. Betul sekali. Dan mungkin selama ini mungkin perempuan pun tidak terlalu tidak diberikan ruang yang khusus bagi para perempuan ini untuk mengeluarkan pendapatnya ketika pemerintah itu membuat suatu kebijakan publik ya Mbak ya mungkin. Dan ini yang berimplikasi kepada aturan yang dibuat gitu. Kadang ya perempuan tertindas sebagainya begitu ya Mbak. Iya. Karena masih belum relate gitu mungkinnya dengan perempuan gitu misalnya masyarakat di lingkup masyarakat gitu bahwa kayak masih banyak kok kayak akhirnya perempuan yang tetap masih kesulitan gitu dengan meskipun kebijakan ini sudah ada gitu. Dan itu berarti kan yang salahnya di mana nih bisa jadi di monitoringnya dan harus ada evaluasi lanjutannya seperti itu dan monitoring evaluasi bahkan dari awal pembentukan sendiri ya tetap harus transparan dan melibatkan masyarakat gitu khususnya perempuan. Gitu. Luar biasa pembahasan hari ini ya Mbak, luar biasa sangat berbobot sekali dan tidak terasa waktu sudah hampir menunjukkan jam 5 Mbak. Mungkin sebelum kita akhiri pembahasan sore hari ini ada closing statement dari Mbak Mira sendiri terkait diskusi hari ini Mbak. Ini banget saya saya terapkan sih sama teman-teman di WTID juga bahwa kami percaya kalau masa depan itu tuh
dibentuk nggak cuman karena masa lalu aja gitu, tapi apa ya, pilihan dan pikiran yang kita pilih saat hari ini dan apa yang kita kerjakan hari ini. Jadi kayak make sure teman-teman semua gitu, ketika apa ya, ketika teman-teman ragu, kadang kan suka ragu ya kita kayak kita sudah menjalankan ini tapi supportnya kurang nih, misalnya dari pemerintahnya atau misalnya dari masyarakat. Tapi kita harus yakin apapun yang kita kerjakan hari ini tuh akan berdampak untuk masa depan kita gitu. Jadi keep going aja, maupun itu kayak 1%, 2%, atau bahkan 10%, terus tiba-tiba balik lagi ke 1%, itu tetap progress gitu. Jadi kayak tetap maju aja terus gitu. Itu sih. Baik, terima kasih ya luar biasa closing statement dari Mbak Mera ya. Berarti kita juga bisa tarik kesimpulan bahwasannya ya memang saat ini banyak sekali kebijakan-kebijakan publik yang belum memberikan perlindungan bagi perempuan. Padahal berdasarkan dari pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Namun dalam realitanya saat ini ya memang perempuan seringkali mendapatkan perlakuan dan belum diberikan perlindungan secara masif oleh pemerintah dalam kebijakan-kebijakan publik. Dan dengan adanya diskusi hari ini saya harapkan bisa memberikan manfaat bagi para penonton dan memberikan ilmu pengetahuan yang secara masif kepada halayak umum. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Mera selaku narasumber kita pada diskusi hari ini. Alhamdulillah banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan dan saya salut sekali dengan Women Tourism Indonesia ini yang luar biasa masifnya memberikan banyak perlindungan kepada perempuan, hak-hak perempuan diperjuangkan. Semoga gerakan-gerakan seperti ini semakin banyak ya Mas, semakin masif di Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Terima kasih juga kepada para penonton yang sudah setia menonton live Instagram kita dari tadi jam 4 sampai hingga sore hari ini jam 5. Terima kasih banyak atas waktunya yang telah menyempatkan hadir dalam diskusi hari ini dan bertanya. Kemudian semoga kedepannya mungkin kita bisa sering sharing begitu ya Mbak, sharing terkait dengan isu-isu permasalahan hukum kedepannya begitu. Mungkin saya Regina Tasyambari selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam live Instagram ini. Mohon maaf karena sedikit terlambat begitu. Dan terima kasih, ditunggu teman-teman semuanya bahwa nanti Analyze Law and Policy akan mengadakan diskusi-diskusi lainnya. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram kita Analyze Law and Policy, kemudian follow juga Instagramnya Women in Tourism Indonesia, jangan lupa. Dan nanti akan diumumkan 2 penanya terbaik yang tadi sudah bertanya akan mendapatkan voucher melalui OVO maupun GoPay. Begitu ya Mbak Mira. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak Mbak Tasya dan teman-teman semua. Baik, oke Mbak. Mungkin kita bisa foto bersama sebentar ya Mbak ya. Boleh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, oke. Terima kasih banyak. Sampai jumpa Mbak Mera. Semoga kita bisa sampai jumpa teman-teman semua. Iya, makasih Mbak Tasya. See you. Assalamualaikum.